Halo, sekarang kita akan tutorial untuk mencuci botol susu dan botol minum Dede Ana. Pertama-tama kita bongkar dulu satu persatu bagian-bagian botolnya, lalu kita masukin sedikit demi sedikit untuk sabunnya ke dalam nipple, ke dalam botol dan sebagainya. Nah, ini juga disabunin juga untuk sponsnya ya. Setelah itu kita sikatin semua bagian botolnya, dimulai dari nipelnya atau yang bagian karetnya. Nah, di bagian nipel botol susu Dede Ana itu ada lubang kecil, itu anti kolik namanya. Dipastikan untuk lubangnya tersebut itu juga disikat seperti ini tuh. Dan setelah disikat dipastikan untuk bagian anti koliknya itu tidak terlipat karena bisa menimbulkan kebocoran. Setelah itu kita sikat sedotannya pakai sikat sedotan seperti ini satu persatu pelan-pelan ya, untuk memastikan menghilangkan semua kuman dan bakteri. Oh ya, kalau misalkan cuci botol itu jangan langsung ke wastafel ya, karena untuk wastafel itu banyak bakteri dan kumannya. Jadi saya pakai tatakan. Kenapa ada dua tatakan? Karena yang satu untuk menyikat atau untuk sabunin, yang satu lagi itu untuk ngebilas gitu. Jadi dipastikan untuk tidak langsung kena ke bawah wastafel. Sama kalau cuci botol itu saya nggak menggunakan spons biasa, tapi pakai sikat cuci botol bayi semuanya bagian partnya. Nah, itu kenapa bagian sikat bayinya harus dikasih sabun juga. Nah, ini untuk nipple botol minum Dede Ana. Di bagian sampingnya juga ada lubangnya, itu anti koliknya. Nah, dipastikan juga disikat pakai sikat sedotan seperti ini ya, karena suka meninggalkan sisa-sisa makanan, minyak-minyak atau segalanya itu ke situ. Jadi harus disikat juga. Nah, ini untuk botol minum Abang Atar, semua partnya itu disikat pakai sikat kecil. Lalu ini botol minum, kalau misalkan botol minumnya nggak nyampe bisa pakai sikat yang lebih gede ya. Lalu kita sikat semuanya, botol minum Dede Ana bagian dalam, dipastikan untuk sabunnya terkena sikat ya, tetap tersikat juga karena biar tidak meninggalkan sisa sabun di dalam botol. Setelah itu bagian dalam botol susu Dede Ana. Nah, di sini kita lebih kenapa saya masukin sabun, karena meninggalkan sisa bau susu kalau misalkan di bagian botol dalam botol Dede Ana gini. Jadi bagian dalam, bagian luar kita sikat, kita pastikan semua berbusa dengan banyak, karena sabunnya kena sikat kan pasti busanya jadi banyak ya. Sabunnya itu ditetesinnya sekitar 1 tetes atau 2 tetes aja, jangan banyak-banyak juga. Kalau misalkan kebanyakan juga nanti malah jadi licin. Tuh seperti ini, bagian dalam, luar, bagian kepala, bawahnya, tatakannya, semuanya kita sikat semua. Setelah disikat semua, tuh kan ini ada bagian sikat kecilnya tuh, sikatin ya. Setelah kita sikat semua, jangan lupa untuk tatakan pembersihnya itu juga kita cuci pakai spons cuci piring untuk ditatak, untuk jadi setelah dibilas itu untuk tempatnya gitu. Setelah dibilas, ini kita bilas satu persatu, dipastikan bersih, airnya yang banyak, jangan meninggalkan sisa sabun di dalam botol ataupun sedotan. Cuci satu persatu, terus diperiksa lagi untuk bagian anti koliknya itu tidak terlipat. Nah, sudah dicuci semuanya, kita sterilin. Jika di dalam sterilan itu masih ada botol satu yang sudah tersteril, maka kita pasang dijadikan sebagai kayak botol susu, jadi gampang nanti tinggal masukin susu, bikin susu deh. Nah, setelah itu baru kita tata untuk botol-botol yang sudah kita cuci tadi. Jangan lupa dikebut-kebutin dulu airnya ya, walaupun sterilizernya ini bisa buat ngeringin, tapi kalau ada air yang tertampung di dalam botolnya itu percuma aja, jadi nggak akan kering gitu. Nah, untuk penataannya sendiri itu semua di bagian atas, jangan dikebawahin, jadi semua di bagian atas. Makanya itu kenapa saya kebut-kebutin dulu semuanya biar airnya tiris. Lalu kita masukin, kita pencet tuh. Setelah itu kita taruh tatakannya di tempatnya dan kita elap deh untuk mejanya gitu deh.